sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Persiapan kembali, seluruhnya berdiri. Kalau kemari beri salam dong. Bang, bagaimana saya mau beri salam? Abang notas aja kayak petasan. Kalau rombongan aneh nggak berkenan di hati abang, baik saya ucapin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu bang. Bang, kayu gelondongan, kayu cendane, pagar kawat, si pagar besi. Ini rombongan dari mana mau kemana masuk kampung sini kudu permisi. Oh, kudu permisi. Pakai permisi. Bang narik andong ke pasar Jumat, bawa muatan ke Kramat Jati. Saya datang sama rombongan dengan segala hormat. Mohon diterima dengan senang hati. Kalau tujuan lu baik, tentunya gua terima. Bang, makan ketupat di tengah hari, jangan lupa semur tahunya. Gua tanya sekali lagi nih rombongan datang kemari, apa maksudnya? Bang, jalan-jalan ke pasar baru, mampir sebentar makan ikan bakar. Kalau boleh saya tahu apa di sini acaranya Bangkar? Oh, lu tahu aja. Ya tahu gue. Tadi lu mau masuk? Yuk masuk. Buang ikan betutuk mati ditusuk dalam kali, kudu buangnya. Palang pintu tetap kagak izin lu masuk kecuali lu penuh syarat-syaratnya. Oh, pakai syarat-syaratnya? Orang damkar pakai syarat, Bang. Bang, anak monyet. Kenapa sih? Lu monyet jangan ke muka gua. Habis Kemana kek? biangnya nongkrong makanin tahu. Hah? Jangan kate palang pintu mesen giling gua kecek jadi tahu. Tempolok tali manjangan ikan bawal di kuitang. Lu punya golok jangan buat pajangan mendingan lu jual buat di kutang. Buset, bang, utang bang. Bang, mane kulon, mane wetan bangun rumah pagar papan. Lo kalau ngomong depan gue jangan kelewatan, bangkil mau geletak, gua yang punya buatan. Wah, hebat bang ya. Ini bagian lu. Selain dia, Lu ngapain pengusaha capek? ada palang pintu bagaimana yang harus dibongkar? Kasih tahu. Coba gue lihat palang pintu bagaimana mesti bongkar. Buset, nggak usah pakai bongkar. Patat-patat aja depan nantangin, ngelawan. Tuh, gua bagat. Sakit. Buset. Satu kenceng banget. Bang, sekarang gua tanya kedatangan lu ada apa nih, Bang? Gue pengen masuk. Oh, lu pengen masuk? Iya. Main masak aja lu kira dapur. Mendingan lu minggir. Lu kenalin nama gua Jamal bin Ali Topan. Di kampung gua lu tahu gua yang paling tampan. Ngomong di depan gua yang sopan, jangan sampai gua bungkus sama kain kapan. Sombong banget. Lawan. Tenang. Goreng emping enak yang garing. Udah matang taruh di piring. Punya mulut, punya bacot jangan nyaring-nyaring. Ntar batang leher lo gue bikin suling. Bang, siapa yang nggak kenal gua di sini, Bang? Dari Slipi sampai Ciputat,
Sampai Depok nih gua orangnya bang. Wah hebat. Gua panas kepanasan, gua dingin kedinginan, gua hujan kehujanan. Preman lo. Bukan. Jagoan. Bukan. Habis? Ngojek. Ngojek ngapul lo. Tadi banyak tanya. Bang kalau kata Bang Iwan Fals jangan takut sama serdadu. Serdadu senjata cuma belati. Ini Laksana jago sama jago pengen diadu, kita tonton sampai makan mati. Bos. Musik. Yang lagi ngetren begini oplosan. Udah ganti oplosannya. Bos. Apa banyak? Bos. Mataku mana? Nggak kelihatan. Bos. Enak banget bang ya. Tak. Masuk nih. Gua kasih. Masuk. Jangan lama-lama. Bos. Bang, bagus saya begini. Roti mulu lain. Bikin marah beneran nih. Ayo jangan lama-lama lo. 3 lo nih. Ya gua kasih. Bos. Yes. Entar siang gua kerja nih. Ya, ini apa? Orang jatuh mau bantuin. Apa gimana bang? Boleh mau saya masuk? Masuk lu kayak dapur umum. Emang lu kira banyak orang kata mesti kebanjiran? Gua nyot mati lu. Lu kagak tahu siapa gua? Lu tanya sama orang sini kenal sama gua? Kagak. Kenal. Gua warga negara Indonesia, siapapun yang datang gua harus waspada dan harus curiga. Oh begitu. Lah, kalau dia ntar kalau tahu-tahu kampung kita dibom. Bang, Balik. kagak. Ini hari balik, ntar malam gua balik kalau ada bangun gua udah masuk. Lah ayo urusan sama gua. Jadi. Kenapa lu gak pengen deket gua? Kenapa tengah? Pegang nih pipa gua. Jangan babak lo ini. Pegang. Enak nih gurih-gurih nyoy. Nyelonco sama jadinya. Pantun udah banyak. Ini palang pintu budaya Betawi yang perlu kita lestariin. Oh betul. Mainnya bohongan. Pukulnya beneran. Bendol tolong. Bayar pakai duit beneran. Ya kalau gua dibayar mau duit-duitan emang gua makan nasi-nasian. Ngomong mulu. Boleh. Tak gua. Yang udah-udah kena kepelan gua 3 hari kagak makan. Oh sakit. Di rumah lu kagak masak. Wih, gua coplok. Tuh. Nih, Nih. jalur patah nih. Ini tuh. Blesak. Udah biarin begitu biar ganteng. Sampai jadi sekarang nyawa. Lagi. Set. Buset. Buat. Banting. Apa gimana bang? Boleh rombongan saya masuk? Bang, soal masuk soal gampang, cuman gua mau tanya siapa beneran yang lu bawa? Hah? Yang lu bawa siapa? Oh jadi belum tahu. Apa Yang lu? gua bawa Bang Ahok. Lu ngomong dong. Bapak wakil Nah, gubernur. Bacot saja bacot lo. Bapak wakil gubernur. Iya. Dari tadi gua dari jam 7. Sekarang bagaimana? Boleh masuk? Kalau dia memang gue lagi rep-rep. Arab-Arab. Harap itu ubur-ubur dari Cintangka, ikan bujari dalam kolam. Palang pintu udah dibuka, saya persilakan semua rombongan masuk ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum.
betul. Duduk dulu. Cukup? Pembacaan Cukup. sejarah pemerintah atau Agreement of the Brandweer mengeluarkan Reglement of the Brandweer atau peraturan tentang pemadam kebakaran pada tanggal 25 Januari 1915. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui ketentuan yang disebut dengan Stablan 1917 nomor 4. Berdasarkan kepada prasasti tersebut di atas dan Lapor, upacara siap dimulai. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Inspektur upacara. Hormat! Rok! Rok! Laporan Komandan Upacara Hari Ulang Tahun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta ke-95 dan Hari Pemadam Kebakaran Nasional ke-5. 1 Maret 2014 siap dimulai. Pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Oke. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta memasuki lapangan upacara. Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Kepada Pak Kaka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Hormat! Gerak! Untuk mengenang jasa para pemadam kebakaran dan para pahlawan yang telah mendahului kita yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain.
Pengertian cipta dimulai. Dari pagi gua, dari malam udah Selesai. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Kepada masyarakat oleh Inspektur Upacara. Oh iya dari sini. Dan kanan. Dak. Enggak benar. Terus Udah benar gini. Benar. kembali siap. Oh. Peralatan pemadam kebakaran yang diberikan adalah pawang geni, perahu karet, motor pompa, sepeda pemadam kebakaran, dan fire throwing. Penyerahan peralatan telah dilaksanakan. Laporan Kembali ke tempat. kembali ke tempat. Agak wayang. Yang saya hormati Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Aku, para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan mewakili, PRT Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat Pemprov DKI Jakarta, wali kota, para wali kota, para purnawirawan pemadam kebakaran, hadirin dan undangan yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pagi ini saya akan membacakan sambutan yang disiapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Gamawan Fauzi. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan rasa bangga dan terima kasih. Ini adalah yang kedua kali saya mengikuti HUT Pemadam DKI dan saya bisa melihat bagaimana dedikasi dari Bapak Ibu di pemadam dalam situasi kebakaran. Kita menghadapi begitu banyak rumah-rumah kumuh yang harusnya tidak diberikan aliran listrik oleh PLN, tetapi di lapangan diberikan dan kita tidak bisa menjamin instalasi listrik di dalam. Hampir semua kebakaran karena konsleting listrik. Kita sudah minta kepada PLN dari zaman Pak Fauzi Bowo membuat surat kepada PLN untuk menghentikan penyambungan listrik kepada rumah-rumah yang jelas-jelas tidak memiliki IMB, tidak jelas instalasi listriknya. Tapi PLN selalu beralasan bahwa ada mencantumkan pasal bahwa ini bisa dicabut. Tetapi listrik tidak disambungkan. Dan persoalan PLN hanya bertanggung jawab sampai di depan rumah. Ini satu persoalan buat kita sebetulnya, karena kita tidak bisa mengontrol, mengatur PLN yang monopoli di Indonesia karena undang-undang. Ini satu hal, jadi saya bisa mengerti kebakaran-kebakaran akan terus terjadi di Jakarta. Pak Gubernur sudah bertekad untuk menghilangkan kawasan kumuh dengan membangun sebanyak mungkin kampung deret. Kita sudah bisa melihat beberapa contoh yang baik. Nah, kita harapkan dengan kampung deret yang baik, dengan adanya gang-gang yang baik, sehingga pemadam kebakaran lebih mudah untuk bekerja. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemadam kebakaran yang ada di DKI ini. Perjuangan ini memang tidak mudah, karena banyak sekali masyarakat salah paham, fitnah, macam-macam terjadi. Tapi saya percaya selama kita niat untuk berjuang, memperjuangkan nyawa orang ini, tentu kita akan diridhoi dan diberkati oleh Tuhan, termasuk keluarga, anak cucu Bapak Ibu kemudian hari. Terima kasih.
Sambutan pada acara peringatan Hari Pemadam Kebakaran ke-95 oleh Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu 1 Maret 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Saudara Kepala SKPD, Saudara seluruh petugas Damkar, Setlakar, dan Barakar, para hadirin dan undangan sekalian. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat dipertemukan di acara Hari Pemadam Kebakaran ke-95. Peringatan HUT Pemadam Kebakaran kali ini, yaitu ke-95 tahun 2014, mengajak kita bersama untuk sadar akan keseimbangan lingkungan dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan iklim. Kita diminta untuk memperhatikan keseimbangan alam guna mencegah bencana seperti banjir, kebakaran, longsor, dalam rangka mencapai kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan penurunan emisi gas rumah kaca. Tanggal 1 Maret merupakan hari bersejarah bagi pemadam kebakaran yang dahulu dikenal dengan nama Branwir. Masyarakat terkelas pemadam kebakaran dalam penyelamatan korban jiwa dan harta benda pada kejadian kebakaran besar di kawasan Kampung Melayu di Pasar Mester, Jatinegara, Jakarta. Sebagai bentuk penghormatan terhadap petugas pemadam kebakaran, masyarakat Betawi memberikan plakat tanda penghargaan kepada Branwir Batavia pada tanggal 1 Maret 1911 yang di dalamnya tertulis hari ulang tahun yang ke-10 pemadam kebakaran Batavia. Atas dasar plakat tanda penghargaan tersebut, selanjutnya setiap tanggal 1 Maret masyarakat Indonesia memperingati Hari Pemadam Kebakaran sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan pengorbanan petugas kebakaran yang selalu siap siaga sepanjang hari, serta sigap merespon waktu tanggap darurat kebakaran dengan semboyan pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat lebih jauh peran institusi pemadam kebakaran dalam pemantapan pembangunan di daerah, dalam pencegahan pencemaran asap dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan daerah di Indonesia berjalan makin pesat. Hasil pembangunan tampak semakin nyata di tiap pelosok negeri. Asas pemerataan pembangunan yang kita terapkan dari waktu ke waktu telah makin mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari pelaksanaan pembangunan yang berjalan pesat di Indonesia, muncul kecenderungan perubahan fisik pada ruang wilayah. Di antaranya, pertama, bertambahnya kawasan pemukiman serta semakin padatnya bangunan. Kedua, alih fungsi lahan dan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukan dengan menggunakan pola tebang bakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, berkurangnya kontribusi sumber daya terhadap PDRB, kebakaran hutan yang diiringi penjararan asap lintas batas wilayah, serta berbagai permasalahan lingkungan lainnya. Saudara-saudara yang berbahagia, berdasarkan pengalaman selama ini, peristiwa kebakaran cenderung semakin meningkat pada kawasan pemukiman yang padat penduduknya dan membawa dampak sosial, ekonomi, teknis, dan psikologis yang besar. Antara lain, bertambahnya tingkat kesulitan dalam upaya pemadam kebakaran dan penyelamatan karena kompleksitas konstruksi dan bahan bangunan, meningkatnya potensi penjararan api dan asap kebakaran, meningkatnya kebutuhan akan sarana peralatan dan ketersediaan sumber air untuk pemadaman, serta meningkatnya kebutuhan akan teknik, sarana, dan manajemen penyelamatan korban. Selain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi di Indonesia. Hal ini karena aktivitas manusia dalam pembakaran lahan masih menggunakan pola tebang bakar, serta adanya penyebab lain yang berasal dari fenomena alam El Nino Southern Oscillation atau dikenal dengan ENSO. Pembukaan lahan dan hutan dengan pola tebang bakar sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran besar-besaran yang sulit dikendalikan. Kebakaran hutan ini biasanya disertai dengan penjararan asap lintas batas wilayah, bahkan lintas batas negara, sehingga kemudian menimbulkan nota protes dari negara tetangga.
Lebih dari itu, kebakaran hutan dan lahan pada akhirnya menyisakan kerusakan lingkungan yang luar biasa dan turut menjadi faktor penentu perubahan iklim. Ini mohon maaf, pasukan diistirahatkan saja. Ini panjang sekali ini. Hal yang perlu kita sadari bahwa kerusakan sumber daya alam tidak hanya semata kerusakan biofisik, tetapi juga menimbulkan permasalahan ekonomi. Karena nilai-nilai ekonomi sumber daya alam bisa hilang, bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali. Berulangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan beserta dampak ikutan lainnya timbul karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran yang wajib dimiliki oleh perusahaan pengelola hasil hutan dan perkebunan, serta perilaku penggunaan pola tebang bakar dalam pembukaan lahan. Saudara-saudara sekalian, hutan Indonesia merupakan hutan tropis terbesar di Asia yang kaya akan sumber daya alam hayati. Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Indonesia bersama dengan Brazil dan Zaire mempunyai luas hutan tropis sebesar 53% dari luas total hutan dunia. Data Kementerian Kehutanan, luas hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatannya pada tahun 1950 adalah 162 juta hektar, sementara pada tahun 2000 juta hektar. Terkait dengan data di atas, data titik hotspot menunjukkan bahwa hampir 80% titik hotspot dan kebakaran terjadi di kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun 20% titik hotspot dan kebakaran lainnya berada di kawasan hutan dan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya minta perhatian para pimpinan daerah agar meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara intensif, sistematis, dan berkesinambungan. Saudara-saudara yang saya muliakan, hal ini penting saya sampaikan karena kerusakan lahan dan hutan akibat kebakaran turut menjadi faktor pemicu perubahan iklim. Yang salah satu dampaknya adalah naiknya suhu permukaan bumi. Akibatnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah Indonesia dan memicu semakin meningkatnya angka kejadian kebakaran. Kebakaran diperkirakan menyumbang emisi gas rumah kaca 470 megaton karbon dioksida per tahun. Di sisi lain, pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% di tahun 2020. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya mitigasi melalui pengendalian berbagai aktivitas yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, serta pelibatan aktif para pihak yang secara langsung terlibat dalam gerakan ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, disinilah peran penting institusi pemadam kebakaran sebagai barisan terdepan dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Untuk meminimalisasi kebakaran di daerah, saya harapkan kepala daerah selaku penanggung jawab utama penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah melakukan peningkatan kapasitas institusi pemadam kebakaran dalam pengurangan risiko kebakaran di setiap tahapan manajemen kebakaran, baik pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran, dan pasca kebakaran, dengan lebih mengedepankan tindakan preventif daripada responsif. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengurangan risiko kebakaran diantaranya: pertama, paradigma penyelenggaraan pelayanan publik harus lebih memprioritaskan pelayanan dasar kepada masyarakat, diantaranya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan tindakan preventif daripada responsif. Kegiatan preventif antara lain mitigasi, penyuluhan, inspeksi, penegakan hukum, kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Kedua, kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas Pemda dan institusi pemadam kebakaran harus dapat terfasilitasi secara optimal, baik dari sudut sistem kelembagaan, sumber daya manusia, maupun manajemen kebakaran. Ketiga, penguatan institusi pemadam kebakaran dan pencapaian target standar pelayanan minimal harus dapat terakomodasi dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan di daerah, yang dalam hal ini mengacu target sasaran penurunan angka kejadian kebakaran di daerah sebanyak 20% setiap tahun. Keempat, peningkatan
kuantitas dan kualitas aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan kompetensi aparatur pemadam kebakaran. Kelima, kerjasama penanggulangan kebakaran dan peningkatan kapasitas aparatur antar daerah yang bersandingan perlu lebih ditingkatkan dalam pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran. Keenam, partisipasi dunia usaha dan komunitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran terus didorong. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada kesempatan ini menjelang kita memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, saya ingin menyampaikan arah kebijakan dan strategi penguatan kapasitas Pemda dalam pengurangan risiko kebakaran meliputi: 1. Perlu lebih diperkuat kerangka regulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di pusat dan daerah. 2. Penguatan institusi pemadam kebakaran perlu difokuskan pada upaya pencapaian target standar pelayanan minimal yang tercermin dalam perencanaan dan anggaran pembangunan. 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemadam kebakaran perlu diarahkan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi aparatur pemadam kebakaran. 4. Perlu dilakukan upaya untuk membangun kerjasama antar daerah yang bersandingan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 5. Perlu terus dikembangkan peran serta komunitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran. 6. Perlu dilakukan peningkatan peran serta perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati dunia usaha, dan organisasi mitra pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kembali, marilah kita tingkatkan semangat dan kinerja para pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sadarilah bahwa institusi pemadam kebakaran memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang bermuara pada pemantapan perekonomian bangsa ini. Pada akhirnya, saya mengucapkan Dirgahayu Pemadam Kebakaran Indonesia ke-95. Terus jaga semangat, pantang pulang sebelum api padam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan pertolongan, rahmat dan hidayahnya atas segala upaya yang kita lakukan. Amin. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan menjadi kebanggaan masyarakat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan rela berkorban untuk masyarakat kami, sebagaimana moto dalam tugas kami, pantang wa taruhannya. Ya Allah, tunjukkan dan mudahkan kami kepada jalan kebenaran yang dapat menghantarkan kami menuju kejayaan dan bangsa dan negara kami, dan bukan doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pengabul segala doa. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Penghormatan kepada Pataka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Hormat! Gerak! Pataka Dinas Pemadam Kebakaran dan tinggalkan lapangan upacara. Lawan kiri, ayo! Set! Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Mendampingi Bapak Wakil Gubernur. Untuk potongan tumpeng yang pertama akan diberikan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk potongan tumpeng yang kedua diberikan kepada pegawai pemadam kebakaran yang berprestasi, yaitu Bapak Abdul Latif. serta dalam upaya melakukan penanggulangan kebakaran yang terjadi di daerah padat hunian. Apa yang tercipta ini yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda bahkan kebakaran dan penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta, baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah pemukiman, pemadam kebakaran telah meluncurkan program Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran atau SKLK. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.
khususnya di lingkungan pemukiman padat. Telah dioperasikan dalam rangka upaya pemadaman kebakaran yang diantisipasi terjadi di tempat kebakaran padat hunian. Perlu diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran sangat-sangat mutlak diperlukan. Tentunya dalam upaya penanggulangan kebakaran tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan efektif guna memadamkan kebakaran yang terjadi. Kita saksikan bersama bahwa pawang geni merupakan suatu alat cukup sulit yang ditembus oleh unit-unit pemadam kebakaran. Perlu diketahui bahwa alat tradisional pawang geni merupakan peralatan yang telah diberikan kepada masyarakat khusus Ibu Kota Jakarta melalui RW, yang mana hal ini diharapkan dapat menanggulangi kebakaran terjadi di lapisan masyarakat yang terjadi di masyarakat di daerah padat hunian. Hadirin berbahagia, kita saksikan bersama bahwa operasional pawang ini dapat dioperasikan oleh 9 orang petugas atau 9 orang masyarakat yang terdiri dari masing-masing suatu fungsi masing-masing. Ada yang bergerak sebagai konsumen atau juru padam, kemudian juga ada yang bertindak selaku juru pompa. Kemudian juga dilengkapi dengan petugas pelayan air dari teknik-teknik dan alat-alatnya. Silakan kita bersama-sama. Kemudian juga kita lihat bersama ada sepeda pemadam kebakaran, yang mana sepeda ini merupakan alat yang dikonsep juga untuk menanggulangi kebakaran di daerah padat hunian yang mana sudah didukung oleh unit-unit pemadam kebakaran. Dibuat secara manual, konsepnya adalah maintenance sehingga tidak memakai biaya mahal untuk perawatan dan biaya digunakan semua. Sepeda pemadam kebakaran merupakan alat yang terdiri dari sebuah sepeda yang dilengkapi dengan protokol ISO 9001. Dilengkapi juga dengan sepeda pemadam kebakaran. Kita sama-sama saksikan membawanya. Kita melalui SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Blocks, yang semua peralatan-peralatan tersebut telah apa saja yang dilakukan? Pertama tentu yang rutin kan seperti ini kan, kita tambah kayak pawang geni segala macam. Tapi yang lebih penting lagi yang mau kita lakukan itu mengganti kawasan dengan rumah-rumah deret. Jadi secara instalasi listrik, secara lingkungan semua lebih baik. Saya kira salah satu yang protokolnya itu sangat baik tuh. Ada gangnya juga. Nah Jakarta kita nggak bisa paksakan terlalu lebar. Ada gang untuk bisa petugas masuk, imam bisa masuk dan cukup baik. Terutama jangan lagi asal kita masyarakat juga. Jadi kita berpikir mau siapkan tanggal air di tiap-tiap kelurahan buat lubang. Tapi itu nggak gampang juga. Diadakan juga beberapa acara diantaranya itu tidak semudah. Itu. Makanya kita juga mau memperbagus sebuah hidran itu untuk menuju tekanan pompa paninya masih cukup. Nah kita nggak bisa bayar pompa paninya juga. Kami makanya mau menguasai saham paninya. Diantaranya nanti ada lomba sehingga nanti semua pam ini tekanan kemudian juga ada hidran itu betul-betul kayak di film-film lah. Kalau hidrannya robo tuh airnya nyemprot. Ini hidran robo airnya kagak ada. Kagak nempel. Nah apalagi kalau hidran itu ada kan tinggal sambungin aja, begitu dia buka udah nyemprot. Nah itu yang mau kita lakukan, tapi kita bertahap. Ya bayangkan seluruh perusahaan air minum kiri kanan dikuasai oleh swasta. Nah kita tentu juga supaya nggak ribut swasta ke swasta, tapi swasta yang 100% sahamnya kami kuasai. Pak, tentang koordinasi dengan pihak PLN yang menjadi kadang faktor utama penyebab kebakaran di Jakarta. Kita sudah sampaikan, sekarang PLN sudah tidak nyambungin lagi katanya. Alasan PLN sederhana, kami tidak bertanggung jawab untuk urusan dalam. Dan kalau mau nunggu IMB Jakarta, rumah-rumah nggak punya IMB katanya. Ini pelayanan masyarakat. Tapi saya katakan, kalau pelayanan masyarakat yang melanggar aturan ya jangan. Nah ini dirutnya oke lah, katanya begitu. Ya, dia tidak akan teruskan, tapi yang sudah terlanjur ya sudah. Kita juga kasihan orang udah 40 tahun, 50 tahun melanggar bagaimana. Nah kita bertahap. Jadi kita tahap pertama, seluruh yang di jalan inspeksi Sungai Waduk kita mau bersihkan dulu.
tidak ada pilihan, termasuk nanti baru ke lebih dalam. Jadi kita ingin bisa bayangkan dari Manggarai sampai ke Pluit itu banjir kanal barat itu ada jalan inspeksi yang ada jalur hijaunya juga. Jadi nyambung nih nanti yang bekas kebun pisang itu nyambung sepanjang itu. Jadi Jakarta itu didesain bagus. Ini sungai, inspeksi, ada jalur hijaunya. Nah itu akan kita lakukan. Jadi kita harap kalau itu hilang, kebakaran pasti berkurang. Sekarang juga udah berkurang banyak ya, Pak Kadis bisa jelaskan? Ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi nggak sampai 20% masih ya? Iya. Tapi kawasan kerugian juga ada penurunan signifikan. Sejauh ini kinerja menurut Bapak nih dari Pemprov DKI, kinerja dari Damkar DKI seperti apa? Saya kira cukup baik udah ya. Kita makanya sengaja ngangkat Pak Subejo yang memang asli orang Damkar. Ini beliau ini orang lapangan ini. Jadi harusnya beliau bisa mengerti kesulitan keluarga dari petugas, bisa mengerti kesulitan daripada petugas di lapangan. Karena beliau orang lapangan, langsung jadi beliau itu kita harapkan. Nah kita lagi berpikir bagaimana kesejahteraan dari para anggota ini. Jadi kita pikirkan gimana caranya. Kita lagi pikirkan tunjangan kinerja daerah yang lebih bersifat individu. Nah ini kita lagi rancang sistem itu. Termasuk pensiun yang sistem baru kan PSUGO. Jadi dia lagi berpikir rumah-rumah susun bagaimana untuk para petugas yang belum bisa beli rumah susun. Dia tinggal di tempat itu. Jadi kami akan banyak membangun rumah-rumah susun terpadu yang 20 lantai di tengah-tengah kota. Nah, kita kemarin sudah evaluasi. Gedung-gedung kami mau gabungkan di Kasablanca, kita mau bangun satu gedung 40 lantai. Yang lainnya itu yang sisa-sisa itu kan kita rubah jadi rusun terpadu. Dan itu bisa diperuntukkan untuk para petugas pemadam kebakaran kebersihan untuk tinggal di dalam itu sebagai orang kita. Nah ini penting, kita mau lakukan seperti itu. Supaya kita gampang kontrol, kita minta dia tambah tekanan nggak bisa. Dia bilang dia rugi melulu, karena kontraknya udah salah kemarin. Jadi kadang-kadang terpaksa kita lakukan. Kan di Jakarta banyak gedung pencakar langit, sebenarnya kemampuan kendaraan yang high pressure kan kurang. Itu bagaimana maksudnya Pak? Ya makanya di tiap-tiap gedung kan dia ada pemadam sendiri. Makanya kita waktu membuat izin di SPPT itu kalau dia tidak memenuhi syarat keamanan itu, kita tidak pernah kasih izin. Itu yang kita lakukan. Ya Pak Subejo, tentang peralatan dari Damkar yang sering menjadi kendala pada saat di lapangan, seperti apa Pak nantinya perbaikan dari pihak Damkar sendiri? Jadi kita sudah memperkirakan bagaimana untuk menyiapkan mesin mobil dengan kondisi siap pakai. Sehingga kita ada prinsip cadangan. Jadi ketika ada unit kita yang rusak, kita masukkan ke bengkel, kita gantikan yang standby. Jadi kita yakinkan bahwa di pos itu tidak ada mobil yang tidak siap dioperasikan. Karena memang kita punya prinsip ketika masyarakat butuh kita harus bisa respon dengan cepat. Pak, kalau menjangkau titik api yang sulit Pak, itu apa nih? Itu antara lain dengan pemberdayaan masyarakat, kita berikan mereka alat pemadam kebakaran yang seperti Pauli, sepeda kebakaran, ada APAR, ada fire throwing, sehingga mereka bisa berupaya memadamkan lebih dulu sambil menunggu unit datang. Itu intinya kita pemberdayaan ke depan akan lebih kita. Apakah alat itu di-standby-kan di setiap kelurahan atau seperti apa Pak? Kita utamakan di RW wilayah yang rawan kebakaran. Nanti kita latih terus-menerus. Ya, dengan penyuluhan, simulasi, itu kita buat mereka makin berdaya, makin mampu untuk bisa mengatasi lebih dulu. Jadi yang udah disebarkan itu berapa Pak? Berapa unit? Ada 65 unit yang kita. Pak, itu kan di tahun 2013, kalau yang ada pengadaan di 2014 Pak? Ya, kita lihat, saya belum cek benar. Tapi ada Pak pengadaan? Mudah-mudahan ada. Nah, kita evaluasi kembali. Kalau untuk pengurangan personil Pak? Ya, itu kita ada wacanakan memberdayakan barakat. Kita nanti minta Pemda mungkin bisa dikatakan. Jadi kolaborasi oleh tugas reguler dengan balakan yang kita pikirkan, sehingga nanti kekurangan personil yang kita hadapi bisa sementara diatasi seperti itu. Kalau yang balakan itu jumlahnya juga mencukupi Pak untuk ya kita latih terus, dan kita rekrutmen dengan pola SKKM tadi. Jadi berbasis wilayah. Jadi community based involvement itu. Kalau koordinasi dengan SKPD lain? Ya itu tetap kita lakukan, karena tanpa bantuan Polri, TNI, Disub, Satpol PP ya kita juga kewalahan. Fokus anggaran. Foto dulu Pak, sama-sama Pak. Saya izin dulu Pak. Mau video itu dulu Pak. Balakar! Balakar!
Sini. Pejabat dimohon untuk merapat di panggung hiburan. Perlu diketahui bahwa pada hari ini beberapa kegiatan dilaksanakan di Puspita Kecamatan Ciamis ini. Di antaranya tadi ada hiburan. Kemudian juga pada pagi hari ini akan diselenggarakan lomba itu yang belum sampai sembarangan. Kalau Bogor Tangerang Bekasi ada berapa? Kita mau latih masyarakat. Jangan sampai itu kita akan terus cari sanksi, kita akan sampai ke Panjateng, kita akan cari celah hukum. Jangan sampai kita sudah lakukan razia terus. Kalau yang dapat kita usir, dia rugi. Sama. Sama ya, fasilitasnya kan belum ada Pak. Kalau kita kan nggak menjanjikan fasilitas, itu cuma ada yang mau nyumbang kasih. Nanti sembilan. Hari ini kan Pak Gubernur kampanye. Maafkan saya untuk warga DKI, jadi mereka tidak tugaskan saya kampanye kelihatannya. Oh, nggak ada omongan juru kampanye Pak? Nggak ada ya, soalnya partai selalu bilang tugas saya itu untuk warga DKI, diwakafkan ke warga DKI dari partai, jadi ya mungkin dibebas tugaskan. Kan 5 tahun Pak. Peludeskan rumah. Tergantung itu. Jagalah. Jaga kebersihan. Partainya apa? Jangan sampah mengganggu lingkungan bersih dan sehat. Bangkal kesehatan kena hukuman. Laku nih, alhamdulillah. Pak, plastiknya dong. Iya, Pak. Plastik tangki. Iya, Pak. Ya. Bagian ini kita memperingati Bentang Sepak yang ke-95 dan bersama para artis dan musisi dari Singapura.